Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing yang sekarang berada di rumah ataupun yang melihat channel YouTube pada hari ini. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pintu gereja boleh saja tertutup sampai saat ini dikarenakan pandemi virus corona. Tetapi biarlah pintu hati kita selalu terbuka untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita mau belajar berkaitan dengan iman. Ada satu ilustrasi yang berkaitan dengan iman, di mana di sebuah desa yang tidak turun hujan pada jangka waktu yang panjang, lalu seisi desa berkumpul untuk berdoa bersama meminta hujan kepada Tuhan. Pada hari ini yang ditentukan untuk berdoa bersama, semua orang berkumpul, tetapi hanya satu anak yang datang membawa payung. Itulah iman. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan iman. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam minggu sepekan yang kami lalui, di dalam segala pekerjaan, bahkan segala aktivitas kami baik di rumah maupun di luar. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bila melalui pendengaran firman Tuhan ini kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan melewati hari-hari kami dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar berkaitan dengan iman. Iman yang menguatkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai ke-7. Di bagian ini Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai ketiga itu menceritakan berkaitan dengan iman. Apa itu iman? Dan di ayat 4 sampai ke-7 itu ada 3 tokoh yang akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama Habel, yang kedua Henok, dan yang ketiga Nuh. Berkaitan dengan iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai ketiga berkata bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itulah iman yang sesungguhnya, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Itulah iman. Dasar iman kepercayaan orang Kristen adalah Tuhan Yesus, yang menjadikan pondasi utama kehidupan kita, sehingga kita dapat menyaksikan kebaikannya dalam kehidupan kita melalui iman kepada Kristus. Maka dari itu, iman yang menguatkan adalah iman yang bergantung penuh pada Kristus dan menjadi saksi iman bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah sumber kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Iman adalah sesuatu yang pasti, layak dijadikan pegangan maupun sandaran yang kokoh. Dengan memiliki iman, kita akan kuat dalam menghadapi persoalan hidup ini. Para tokoh Alkitab menunjukkan bagaimana iman yang mereka miliki pada Allah menjadi penguat hidup mereka dan memberkati hidup orang lain. Iman itu berdasarkan fakta, yakni apa yang Tuhan telah katakan yang tertulis dalam kitab suci. Fakta itu harus ada buktinya dalam bentuk fakta nyata, yakni kita melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan pimpinan dari Roh Kudus. Itu tandanya kita beriman. Orang Kristen yang tidak peduli dengan perintah Kristus itu bukanlah orang yang beriman. Karena tidak mungkin bagaimana kita dapat katakan si A atau si B adalah orang yang beriman, sedangkan dia tidak beriman di dalam Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan sedang katakan di dalam kehidupannya ataupun sesuai dengan iman kepercayaannya. Sama seperti Abraham, kalau kita melihat dia adalah bapa orang beriman. Kenapa Abraham disebut bapa orang beriman? Karena ia beriman kepada Tuhan dan ia melakukan perintah-perintah yang datang daripada Tuhan, sehingga ia disebut adalah bapa orang beriman. Maka daripada itu kita mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini berkaitan dengan iman.
Iman yang menguatkan seperti apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi? Yang pertama, kita mau belajar daripada Habel. Di Ibrani pasal 11 ayat keempat berkata, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Di bagian pertama kita mau belajar dari satu tokoh ini yang bernama Habel. Siapa itu Habel? Habel adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Dan kakaknya yang pertama adalah Kain. Kain bekerja atau profesi pekerjaannya sebagai seorang petani. Dan Habel sebagai pengembala kambing domba atau peternak. Di Kejadian 4 ayat 2. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 4 ayat ketiga sampai keempat berkaitan dengan cerita dari Kain dan Habel untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kejadian 4 ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat keempat berkata, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi perbandingannya cukup jauh. Kalau kita melihat di sini, Kain memberi persembahan sebagian kepada Tuhan, padahal dia bisa memberi lebih daripada apa yang ada padanya. Tetapi kita dilihat juga di sini adalah sedangkan Habel memberi persembahan yang sulung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata sulung itu berarti yang pertama atau yang terbaik. Menunjukkan suatu sikap iman dan hormat kepada Allah. Dengan kata lain, Habel menempatkan Tuhan itu sebagai yang terutama dalam hidupnya, sehingga ia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang beriman di dalam Tuhan pasti tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan itu seperti apa. Dengan apa yang ada padanya, dia beri terbaik untuk Tuhan. Mari kita belajar di kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan Habel dan Kain. Jadi kalau kita melihat perbandingan antara Kain dan Habel, perbandingan dengan Kain, respon Kain yang hatinya menjadi sangat panas dan mukanya muram ketika persembahannya tidak diterima, menunjukkan sikap hati yang tidak baik, dan ia tidak mengintrospeksi diri, malah melampiaskan kesalahan dan kemarahannya kepada Allah melalui adiknya sendiri, yaitu Habel. Di Kejadian 4 ayat 5 sampai 8. Di sana dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8 berkata, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Itu yang dilakukan oleh Kain. Ia jauh daripada Tuhan. Ia tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dan ia memiliki hati yang kurang baik. Maka daripada itu kita mau belajar daripada Habel, memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, dan ia memiliki hubungan yang baik di dalam Tuhan. Habel sebagai orang benar, artinya ia memiliki kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkenan dengan persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan daripada Kain. Karena perkenanan Allah terhadap persembahannya Habel, maka Habel masih berbicara sesudah ia mati. Apa maksudnya? Habel masih berbicara sesudah ia mati. Ini bukan dalam artian Habel bergentayangan menyampaikan firman kepada orang lain, tidak. Tetapi di sini dijelaskan secara konteks adalah peneguhan iman yang menjadikan kisah Habel itu sebagai teladan hidup. Teladan iman meskipun ia sudah mati, dan meresponi iman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan sikap hati kita dalam memberi? Mari kita mengintrospeksi diri dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Apakah kita seperti Habel? Atau
kita seperti Kain. Dan di bagian yang kedua, kita dapat juga belajar dari satu tokoh, yaitu bernama Henokh. Di firman Tuhan, ada dua tokoh yang bernama Henokh di dalam PL. Yang pertama, anak dari Kain yang diperoleh setelah ia pergi dari hadapan Tuhan. Itu di Kejadian pasal 4 ayat 16 sampai 17. Dan di Kejadian 5 pasal 18 itu Henokh yang kedua, anak dari Yared, yang merupakan keturunan Adam. Kejadian 5 pasal ayat 18. Dan ini merupakan Henokh yang diceritakan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 yang kita belajar bersama-sama pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita dapat belajar daripada Henokh. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 365 tahun, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sama juga seperti Elia. Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena jikalau kita beriman kepada Allah, tentunya kita pasti tahu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Henokh, ia bergaul karib dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang baik di dalam Tuhan. Maka daripada itu dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Henokh bergaul dengan Allah di dalam Kejadian 5 ayat 24. Kata bergaul menurut Alkitab King James Version, walk it with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani, berkaitan dengan bergaul adalah halak, berarti menjadikan kehendaknya di bawah pengawasan orang lain dan mengikuti orang tersebut. Orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang berjalan dalam langkah Allah. Henokh percaya kepada Allah, sekalipun orang lain tidak pada masa itu. Dan ini berlangsung selama 300 tahun setelah anaknya Metusalah lahir saat ia berumur 65 tahun. Dan usia 365 tahun, Henokh tidak ada lagi karena diangkat oleh Tuhan. Apa yang dapat kita belajar daripada Henokh? Henokh itu adalah gambaran kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Saat kita percaya dengan iman yang telah datang pada kita, maka dijamin kita tidak akan mengalami kebinasan, karena pada kedatangan Kristus yang kedua kali, kita akan dibangkitkan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40. Aplikasi untuk kita di bagian kedua untuk kita belajar dari tokoh ini. Tetaplah percaya kepada Allah meskipun orang lain tidak percaya, dan hiduplah di dalamnya. Dan di bagian yang terakhir, yaitu bagian ketiga, kita dapat belajar daripada Nuh. Ayat ke-7 berkata di dalam Ibrani 11 ayat 7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Di bagian ketiga ini kita belajar daripada Nuh. Nuh adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki peran penting dalam sejarah kehidupan manusia. Ia tercatat sebagai saksi iman. Ingat bahwa tanpa Nuh, tidak akan ada lagi umat manusia pada hari ini. Karena semua manusia yang hidup di zamannya mengalami kebinasan karena dilanda oleh air bah. Kecuali Nuh dan keluarganya. Ketika orang hidup dalam kejahatan dan menjauh dari Allah, Nuh memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Di Kejadian 6 ayat 9. Sungguh luar biasa. Karena iman Nuh tetap taat melakukan perintah dalam membuat batra, meskipun perintah itu tidak masuk akal, dan meskipun banyak orang mencemooh serta mentertawakan Nuh. Karena kalau kita melihat dalam proses pembuatan batra itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan waktu yang cukup lama. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, untuk memotong pohon, kalau zaman sekarang lebih mudah, pakai sensor dan alat-alat yang canggih. Tetapi zaman dulu kita tidak tahu seperti apa, dan membutuhkan proses yang cukup panjang. Cemooh dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan setelah Nuh membuat batra dengan proses daripada itu,
Yang pastinya saya yakin percaya bahwa Nuh menyampaikan pesan kepada orang-orang yang ada di sana untuk seruan bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka mengabaikan Tuhan. Mereka mengabaikan apa yang dikatakan oleh Nuh, hingga mereka mendapat apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan kita? Apakah sama seperti Nuh, atau kita adalah orang-orang yang menolak untuk bertobat? Banyak Nuh yang Tuhan pakai melalui hamba Tuhan, melalui pembacaan kitab suci ataupun peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kita kembali kepada bahtera Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi kesimpulan buat kita, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita tetap teguh iman kita, percaya kita kepada Tuhan, kita belajar dari tokoh ini untuk tetap percaya, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Maka daripada itu Tuhan senantiasa akan menolong dan memberkati setiap kehidupan kita masing-masing. Kalau ada di antara kita yang belum beriman kepada Kristus dan belum peduli dengan segala perintah Kristus, maka sekaranglah waktunya untuk lebih sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Iman kami dikuatkan melalui ketiga tokoh ini untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami jauh daripadamu Tuhan, jikalau kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan, jikalau iman kami selama ini luntur dikarenakan proses setiap masalah tantangan yang Tuhan izinkan, ajar kami Tuhan untuk kami kembali kepada Tuhan, untuk kami beriman sungguh di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Engkau senantiasa akan menolong dan memberkati kami. Apapun situasi kondisi kami pada saat ini Tuhan, kami yakin percaya bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar bagi setiap persoalan yang kami alami saat-saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.